Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Gimana kabarnya? Jumpa lagi bersama saya Setiawan Official, Kang Chan. Dan kali ini ada yang beda nih ya, ada yang beda. Video kali ini adalah tidak ada gambar saya, tapi saya coba di model yang baru, yaitu model podcast atau hanya narasi dari saya. Karena ini coba, kalau misalkan teman-teman suka dengan model-model konten seperti ini, nanti ke depan saya akan membahas atau membuat video-video yang seperti ini. Jadi hanya mendengarkan suara saya, hanya mendengarkan apa yang saya katakan tanpa melihat wajah saya. Oke teman-teman, bagi yang baru datang, bagi teman-teman yang baru datang, bagi teman-teman yang baru nongol di video ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan silakan yang belum menjadi langganan, yang belum menjadi teman saya. Kalau teman saya itu berarti tekan tombol merahnya di subscribe, biar kita berlangganan, biar kita selalu dekat, dan biar teman-teman kamu semuanya tidak ketinggalan dengan apa yang saya upload, dengan apa yang saya bagikan. Dan insya Allah itu mungkin, insya Allah bermanfaat buat kita semua gitu teman-teman ya. Jadi video kali ini kita sangat beda sekali, dan apa yang akan kita bahas hari ini adalah sesuai dengan judul, yaitu tetap sementara ini kita bahas tentang dunia pendakian atau dunia gunung, yang akhir-akhir ini itu sebuah hobi saya, yaitu naik gunung. Karena saya suka dengan kesendirian, saya suka dengan alam. Dan apa yang kita bahas yaitu apakah boleh sih pada saat kaum hawa nih atau wanita yang sedang haid itu mendaki gunung. Pertanyaan ini merupakan yang sangat penting, yang harus kita pelajari, yang harus kita tahu ilmunya, yang harus kita tahu pengetahuannya tentang resiko, tentang hambatan, dan apa saja yang akan terjadi pada saat si teman kita, teman kamu, teman saya semuanya yang perempuan datang bulan tapi dia naik gunung. Jadi kita bedah satu persatu, kita bahas, dan ini sifatnya sharing. Nanti mungkin teman-teman di rumah ada yang kurang setuju, ada yang berpendapat lain, silahkan. Jadi apa yang saya omongkan, apa yang saya bicarakan di sini belum tentu itu benar, dan silahkan disaring, silahkan komentar yang baik. Baik teman-teman, di musim-musim sekarang, di masa-masa ini, seorang pendaki gunung itu tidak hanya laki-laki, banyak sekali pendaki woman ya. Banyak sekali pendaki perempuan yang mulai atau yang berdatangan, semakin banyak, bahkan jumlahnya mungkin sama dengan pendaki laki-laki. Jumlahnya mungkin sama dengan pendaki laki-laki. Bahayanya antara laki-laki dan perempuan itu bedanya adalah pada saat wanita atau perempuan itu mengalami datang bulan atau haid, itu boleh nggak naik gunung? Pertanyaan ini ada pro dan kontranya. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Lantas bagaimana kesimpulannya? Kita bahas satu persatu sesuai dengan apa yang saya tahu dan sesuai apa yang saya dapatkan dari teman-teman pendaki perempuan khususnya, atau pendaki-pendaki yang sudah senior-senior. Yang pertama, pada saat wanita datang bulan ya, pada saat wanita datang bulan itu otomatis mengurangi, otomatis mempengaruhi kesehatan tubuh, mempengaruhi kesehatan badan, mempengaruhi stamina, mempengaruhi tenaga. Karena pada saat wanita atau perempuan sedang datang bulan, itu ada darah yang keluar dari alat kelaminnya, ada darah yang keluar dari alat kelaminnya. Jadi dinding rahimnya akan mengalami kontraksi, sehingga itu mengakibatkan nyeri di atasnya vagina, di bawah perut, mengakibatkan itu nyeri
bahkan mungkin sampai ada yang tembus sampai punggung gitu ya. Jadi tembus sampai punggung itu mengakibatkan stamina dan fisik seorang perempuan akan drop, akan menurun, akan berkurang. Oke, yang pertama itu. Yang kedua, pada saat datang bulan, seorang wanita datang bulan atau sedang haid nih ya, sedang haid, itu pasti menggunakan alat tambahan yaitu softtek ya, pembalut lah, katakan pembalut. Nah, itu ada batasan atau ada kapasitas maksimalnya. Pada saat kapasitas si pembalut itu sudah full, maka diharuskan untuk mengganti, kan gitu. Nggak enak kalau nggak diganti. Ada yang bilang risih, ada yang bilang nanti bocor kemana-mana dan sebagainya. Harus diganti dengan yang baru, yang itu adalah darah gitu ya. Itu adalah darah, jadi harus diganti. Sesuai dengan dua alasan itu, bahwasanya mendaki gunung itu adalah aktivitas yang sangat berat. Aktivitas yang sangat berat. Kita mendaki gunung di medan yang mungkin curam, membutuhkan tenaga yang maksimal, membutuhkan tenaga yang ekstra. Belum juga nanti apabila cuacanya buruk, ada badai, ada hujan dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat kita naik gunung itu dibutuhkan kekompakan tim, itu dibutuhkan kerjasama antar tim, agar bagaimana caranya satu tim berangkat dan pulang itu jumlahnya tetap semuanya diusahakan dalam keadaan sehat walafiat. Kalau kata teman-teman yang sudah profesional atau teman-teman yang sudah biasa mendaki gunung, puncak itu bukan tujuan. Tujuan mendaki gunung adalah kembali pulang dengan selamat. Tentunya membutuhkan fisik dan mental yang kuat untuk bisa turun dengan selamat. Kita bahas nih sekarang resiko-resikonya. Jadi karena kita membutuhkan kekompakan tim, karena kita membutuhkan kerjasama tim yang kuat. Sedangkan pada saat wanita datang bulan, pada saat wanita haid, itu biasanya berpengaruh kepada emosionalnya, kepada gampang marahnya, kepada gampang tersinggungnya, kepada gampang berpikir pendek atau tidak berpikir panjang. Itu sangat beresiko pada saat kita naik gunung gitu ya. Jadi kita harus kompak, tapi pada saat wanita datang bulan itu biasanya terjadi emosional yang tinggi, gampang marah, gampang ngambek, gampang macam-macam dan lain sebagainya. Jadi dari sini saja kita sudah bisa melihat bahwasanya kalau wanita haid itu ada resiko tambahan pada saat naik gunung. Oke. Dari beberapa alasan yang saya sampaikan, mungkin teman-teman atau mau menambahi atau merevisi, silahkan komen di kolom komentar gitu ya teman-teman. Jangan lupa yang belum subscribe, saya ingatkan lagi, silahkan di subscribe agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi-notifikasi dari channel ini, Setiawan Official. Seperti di awal saya katakan ada pro dan kontra. Pro-nya ya tergantung perempuannya bang, tergantung perempuannya bang. Kalau perempuannya kuat dan bisa menjaga diri dan bisa menahan staminanya dan bisa mengontrol emosinya, silahkan naik gunung. Terserah wanitanya bang. Kalau wanitanya sudah terbiasa dan tahu cara bagaimana mengatasi resiko-resiko yang ada, silahkan naik gunung. Itu yang pro dari beberapa pendapat yang pro. Dari pendapat yang kontra adalah jangan, karena naik gunung itu berat. Kalau wanita sedang datang bulan dan dipaksakan untuk naik gunung, nanti malah membebankan yang lain. Karena di atas gunung cuacanya tidak bisa ditebak, tidak bisa diprediksi. Kadang tiba-tiba hujan, kadang tiba-tiba badai. Lebih baik jangan. Jangan, nanti ada beberapa gunung yang memang tidak diperbolehkan wanita haid untuk mendaki ke gunung itu.
ya bisa googling sendirilah teman-teman. Jadi ada beberapa gunung di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat itu di Indonesia itu memang persyaratannya tidak diperbolehkan wanita itu pada saat haid naik ke gunung itu, karena ada mungkin di dalam selama perjalanan atau di jalur pendakiannya ada peninggalan suci, ada tempat dulu bekas tempat-tempat ibadah orang-orang terdahulu. Mungkin gunung itu suci menurut keyakinan masyarakat setempat, itu dilarang untuk naik gunung. Dan kalau kita lihat di informasi-informasi yang banyak itu pada saat wanita datang bulan atau haid tapi dipaksakan naik gunung, itu banyak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Entah itu masalah kesehatan, entah itu masalah fisik, masalah mental, maupun masalah yang lain. Tanda kutip masalah yang lain ini yang kadang sering terjadi dari alam sebelah kita gitu ya. Karena pada saat kita membuang sisa softtek atau pembalut yang itu berisi darah di daerah atau kawasan gunung atau tidak di tempat semestinya, itu bisa menimbulkan bahaya bagi perempuannya sendiri. Tuh teman-teman. Jadi dari alasan yang pro dan yang kontra tadi, bisa teman-teman simpulkan sendiri nih, kira-kira pada saat wanita haid atau datang bulan itu diperbolehkan nggak? Boleh nggak naik gunung? Boleh tidaknya tergantung teman-teman. Tapi kalau saya pribadi, pada saat ada teman-teman wanita atau perempuan itu haid datang bulan, amannya, biar aman, kok seamannya, biar aman, biar tidak terjadi hal yang kita inginkan, sementara ditunda dulu ya sampai datang bulannya selesai. Baru kalau sudah datang bulannya selesai bisa naik ke gunung, lebih fit, lebih resikonya lebih berkurang, dan lebih aman dan nyaman pada saat melakukan trekking atau pendakian di jalur-jalur yang mungkin terjal. Itu kalau menurut saya pribadi. Kalau menurut teman-teman ada yang nggak apa-apa lah, wong gitu aja kok, ya silahkan. Tapi saya pribadi menyarankan pada saat teman-teman wanita datang bulan atau haid, jangan naik gunung dulu. Ini pendapat saya pribadi. Selanjutnya terserah teman-teman. Teman-teman kalau mungkin ingin nekat naik gunung ya silahkan, tapi menurut saya pribadi lebih baik jangan, karena resiko terlalu besar, resiko terlalu banyak yang itu tidak sebanding pada saat teman-teman nanti sampai puncak gitu loh. Alasan yang kedua atau yang selanjutnya, gunungnya tidak berubah, gunungnya tetap di situ. Bisa cari tanggal atau hari yang pas lagi untuk mendaki, daripada resiko berat kita nanti terjadi apa-apa malah sudah nggak bisa daki lagi. Itu teman-teman. Jadi silahkan kesimpulannya komen sendiri, dan semoga video ini bermanfaat. Saya ulangi lagi, kesimpulan menurut saya pribadi lebih baik jangan kalau misalkan teman-teman itu sedang datang bulan atau haid ya. Itu menurut saya pribadi. Yang kurang sependapat atau yang mau menambahkan silahkan komen di kolom komentar. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan ocehan saya di video yang mungkin baru pertama kali konten seperti ini saya buat. Semoga bermanfaat dan semoga kita semua tetap diberi kesehatan, tetap diberi kekuatan untuk selalu berbuat kebaikan, dan diberikan selalu kesehatan di masa-masa seperti ini yang mungkin alhamdulillah beberapa gunung sudah buka ya, sudah buka seperti Bromo sudah buka, tapi beberapa pintu di Welirang sendiri Arjuna sudah buka hanya dua jalur ya, jalur Tretes dan jalur Pasuruan gitu. Yang lain-lain juga Lawus juga sudah buka, perahu mungkin sudah buka. Jadi tetap jaga kesehatan, tetap jaga kondisi, dan salam lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.